Sementara sekarang Hodanya di bagian belakang akankah dirinya hadir dengan satu kuda barbel yang dia miliki, dan itu dia kudanya sudah mulai hadir. Siap untuk bisa mengacak-acak area defensif yang dimiliki oleh pemain dari Homeboyz. Tapi Hoda masih berputar-putar saja. Tidak terlalu berani untuk bisa maju ke bagian depan dengan Turtle yang belum menjadi milik siapapun. Tapi barusan ada Emo Vended tadi yang udah langsung diamankan oleh Valentina. Namun Hoda untuk kali ini malah langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Dan satu serangan balik yang baik banget dikeluarkan oleh pemain dari Homeboyz. Malah untuk sekarang Cupinnya hilang. Trollnya akan menyusul sesaat lagi. Dan satu yang terakhir Troll masih ada. Wow, masih bisa selamat, tapi lagi-lagi ya I'm offended. Roarnya lepas. Itu dia motivation yang bagus banget. I'm offended curian tadi sebenarnya cukup bagus, tapi masalahnya Hoda darahnya tadi udah nggak bagus lagi, udah low banget dari HP-nya. Dan kita lihat dari replay, memang dari Kufinio juga udah nggak bisa selamat sama sekali. Sementara Troll ya, ini dua yang ngejar juga dua yang nggak punya damage loh. Ruby sama Chow gimana ya, dua-duanya hero yang nggak punya damage, makanya nggak mati juga, nggak bisa ditumbangin juga dari Trollnya. Dan lihat pressure-nya ini loh, ini yang gue maksud. Kenapa Chow-nya dilepas lagi tapi nggak ada solusi? Iya, itu yang bahaya banget. Makanya di game pertama bahkan yang MVP pun adalah Sorn. Dia yang make a play dari awal. Lihat tuh Son itu. Nah, latihan dia tuh. Dipukul aja nggak mau lu. Iya, hey. Tuh. Ini ganggu banget. Makanya tadi gue sempat bilang Valennya mau nggak mau harus lepas dan ditendang benar dengan adanya Chibi dan juga Parsha. Mereka cukup untuk bisa menghantarkan damage. Selesai. Ya, gue bisa bilang dan terjadi lagi loh. Ini pakai irama dong lagi. Coba. Yang nggak usah. Dan terjadi lagi. Tapi memang sama kejadiannya karena ya di game pertama lu lihat kan Chow yang akan maju terus-terusan. Terus temannya udah datang ya dia Way of Dragon. Ini kejadian yang sama terulang lagi. Buset deh, sementara untuk sekarang Chibi udah ada serangan balik yang akan dilakukan oleh Hoda. Sedikit lagi tersisa Sorn. Masih selamat sejauh ini, tapi Sornnya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada satu poin kill yang berhasil diamankan oleh pemain dari Twisted Mind. Dan ini dia yang kita sebutkan dari tadi. Hanya ada serangan balik yang mereka lakukan. Ya. Tapi sekalinya memang mereka mode defensif lumayan loh. Kayak ketika tadi kan dia makan, akhirnya Sornnya dimakan. Iya. Menurut gue ini solusi yang harusnya dilakukan sedari awal. Kalau mode defensif, mereka cukup baik defensifnya, Lik. Iya. Tapi untuk memulai sebuah pertempuran itu yang mereka nggak ada dari tadi. Inisiatifnya tuh kayak harus di daerah mereka gitu, kayak kebanyakan syarat gitu ya. Jadi susah banget untuk maju. Tapi kalau kalian perhatiin ya, gameplay Sorn ini gue ngeliat dari game pertama sampai game kedua. Di awal game dia kena poke, itu dia akan recall. Itu ngebuang waktu. Nah itu yang mungkin bisa dimanfaatkan juga nih sama teman-teman Twisted Mind. Tapi untuk Turtle lah, yang kedua udah spawn lagi, lebih ready dari Homeboyz. Yap. Tapi sekarang Chibi udah level 8 dan serangan udah dilakukan kembali. Sanji langsung panggilan cepat kuda baru dia dipanggil, tapi sepertinya tidak akan memberikan impact apapun karena sekarang Hodanya di-crack habis-habisan oleh 1, 2, 3, 4 player yang dimiliki oleh Homeboyz. Dan selesailah sudah. Cuvin hanya bisa melihat dari kejauhan. Cuvin masih mencoba. Ya dia coba buying time sedikit. Ini Sanonya memang free lagi, tapi kita lihat dari replay juga. Phantom State dipanggil, initiate yang gagal tadi terbilang dari Troll juga belum sempat melakukan semuanya. Bahkan Hoda yang hadir dengan Barbielnya pun nggak bisa ngasih damage. Perfect position dari Udil dan ditambah juga perfect initiate dari Sorn. Ini jadi kombinasi yang sempurna nih untuk Sorn dan juga Udil. Bener-bener kayak nggak ada apapun yang bisa dilakukan dan Sornnya kali ini berhasil. Mereka amankan dengan Cuvin tadi mengamankan pula The Way of Dragon. Ya ini emang harus digituin sih. Harus kayak gitu ya. Komit aja, Minion Fury apapun pakai. Dan dari segi item seperti biasa nih, Sanonya masih ada dan wah, baru dapat 1 poin kill di atas, kena lagi aja tuh. Tapi sekarang pertempuran antara Sano dan juga Nets kembali terjadi dengan dari Troll yang kembali hadir. Mitchnya ditabrak. Wah, ditabrak habis-habisan dan Hoda tidak bisa merasakan apapun. Langsung, bahkan kayak turret pun nggak bisa ngelindungin dia loh. Mau nggak mau lihat, ini sekarang yang ngezoning di bagian depan. Udah bukan Sornnya lagi, Sepat ikutan dan Way of Dragon. Jadi Sanji gimana ya kabarnya nih? Oke, sedikit lagi vengeance-nya sudah dikeluarkan tapi tidak akan memberikan impact apapun. Terlihat kebingungan sih jujurnya dari Twisted Mind ini. Bahkan lihat dari perbedaan gold yang makin mengerikan lagi di menit ke-6 loh. 6.000 gold. Wah, ini boleh-boleh sih mereka nih ya. Sorn selalu mencari informasi ke depan, selalu bisa menghantarkan pula mungkin ada satu player yang ditendang untuk rekan-rekannya. Dan Chibi sekarang udah punya satu endless battle, akan semakin berbahaya lagi Chibi. Buset, sekali poke itu loh sama Udil. Setengah HP lah untuk Kuvin. Dan Sepat, ini yang bakal ganggu juga sama Vended. Dan Hoda ditarik di atas. I'm offended dari Sepat. Dan juga ada follow up damage dari pergerakan Udil. Belum lagi Blazing Dot tadi keluar juga. Selesai, Pak. Nggak bisa nafas sama sekali.
Initiate-nya ada di Sorn dan sepatnya. Dia bisa milih sebenarnya, bisa nge-cover, bisa initiate juga, atau bahkan sebagai follow up. Karena kondisinya 2 poin kill doang nih untuk Twisted Mind. Mereka susah banget untuk ngejar Final Slash. Ada satu cara sih dari Final Slash yang bikin teman-teman dari Homeboys out position. Tapi apakah itu bisa terjadi? Karena dari tadi kejadiannya adalah dari Sanji-nya itu di pick off duluan. Ini gimana lagi ya cara dari Twisted Mind untuk bisa keluar dari serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Bos? Karena dari tadi juga serangan yang mereka lakukan ini nggak tertebak. Dan barusan ada Final Slash dikeluarkan pula, berusaha untuk bisa menambahkan lagi arah dari sepat, dan sepatnya berhasil langsung tertangkap. Ya, all in ya, kecuali pakai Minion Fury tadi. Sekarang mereka masih bisa team fight kalau mereka mau dengan Minion Fury-nya, tapi first item Hunter Strike. Lihat perbedaannya loh, 2 item. Roger dan juga Leomord. Ini gapnya sangat-sangat dahsyat, bahkan udah mau di item ketiga loh ini. Menuju ke arah Windtalker mungkin, atau ke arah Husklow. Dari Rogernya Chibi, perbedaannya akan jadi 2 item. Tapi kan nih kalau ngomong-ngomong ya, kita pergi ke area ini kan kita membawa, wey, ada serangan lagi yang dilakukan. Slow dulu, tahan dulu, tapi trollnya lompat lagi, mereka mengamankan kembali. Hanya saja tempat yang berbeda, Chibinya walaupun ada serangan tadi yang dilakukan, tapi Chibi masih berhasil selamat. Dan sekarang ada 2 player yang berhasil dihancurkan, bahkan troll. Hampir saja Sorn dan juga Udil melihat dari kejauhan, tapi Chibi kali ini bersiap untuk bisa masuk. Dan Sorn beserta dengan rekannya siap untuk bisa menghancurkan lagi ke arah beberapa turret. Perbedaan target dan juga backup dari sepat ini yang menjadi masalah besar, masih masalah utama untuk Homeboys juga. Di team fight sebelumnya kita melihat adanya Offended Curian, udah bagus banget padahal Chibinya ditarik ke arah turret. Tapi sayangnya langsung ditutup juga, sepatnya langsung maju, di bagian depan langsung nutupin juga. Dan akhirnya nggak ada follow up yang bisa diberikan. Chibinya selamat. Padahal menurut gue Chibi itu adalah santapan yang paling perfect tadi untuk teman-teman dari Twisted Mind. Yep. Oke. Ini dari tadi ya, ataupun dari kemarin nih kan, kemarin ada Om Wawa. Om Wawa sibuk tuh dengan satu Skypiercer-nya, Sales Skypiercer. Hari ini kan kamu sales ini, Wishing Lantern. Saya Wishing Lantern, nah, tapi nggak laku Pak, barang saya nggak laku. Kenapa? Mana itu itemnya? Saya mau promosiin tapi Udil biasanya beli, cuman kondisinya Udil lagi menang. Mana coba itu Wishing Lantern yang nggak kelihatan nih dari tadi nih? Iya ya, untuk Wishing Lantern, gue punya pendapat sendiri sih Wishing Lantern. Kenapa? Karena sekarang kenapa Wishing Lantern jarang dipakai? Pertama syaratnya tuh 800 damage menurut gue terlalu besar untuk satu skill. Itu satu. Yang kedua, karena gue mid lane juga, daripada gue bikin Wishing Lantern di zaman assassin seperti ini, gue mending Bloodwing. Mending Bloodwing. Selamat jadinya gitu kan. Jadi menurut lo apa yang harus dirubah dari Wishing Lantern ini? Mungkin dikurangin ya syarat. Dikurangin dari iya, dia 800 damage kan, dibikin jadi 700 atau 600 mungkin lebih good. Karena kalau enggak ya satu tetes Parsia bisa sih 800. Cuman Parsia nggak punya Bloodwing, kayaknya ditabrak terus-terusan gak sih? Itu yang bakal susah. Tapi ya Glowing One lebih penting. Sekarang karena sudah dicampur ya Glowing One dan juga Necklace of Durance. Ini bakal makin enak banget untuk para mid laner. Jadi kalau masih ada mid lane yang nggak bikin NOD, itu keterlaluan. Udah digabung loh. Kalau dulu permasalahannya orang nggak mau bikin NOD itu karena nggak ada damage. Karena nggak ada damage. Dikit lah, ada tapi dikit. Sekarang udah ada nih, ada efek burnnya. Dan ini Sorn udah boleh sih diterkam gitu kan rame-rame. Lu mereka taruh ini handphonenya. Mereka terekam beneran. Bukan. Oh, maksudnya Sornnya, bukan orangnya make Sorn. Beda. Tapi defensif dari Twisted Mind. Ya high ground defense masih seperti game pertama. Iya. Mereka masih punya Nathan. Dia bisa untuk tahan, tapi perbedaan gold ini kayaknya 2 kali tetes Nathan hilang nih. Iya, tapi selagi ada Udil yang emang bisa mendorong mundur juga siapapun itu ya, dengan damage dia yang sangat-sangat menyakitkan. Dan Udil kali ini hadir bersiap untuk bisa membuka lagi dari satu Federal Extract yang dimiliki, karena sejauh ini agak sedikit sulit untuk beberapa pemain dari Twisted Mind untuk bisa menabrak langsung ke arah dari Udil. Terlihat momentumnya dikeluarkan pula oleh tadi Leomord, tapi ditarik dengan begitu baiknya. Ada satu Feda juga flicker ke bagian belakang, berhasil mendapatkan ke arah beberapa Feda juga. Sekarang Hodai masih berjuang, Hodanya masih berhasil selamat, tapi part yang berbeda. Ada satu lagi di Way of Dragon dan Sano. Oke, masih bertahan sejauh ini, tapi tidak untuk Sanji karena Sanjinya dihajar habis-habisan. Masih ada next wave minion dan bakal dicoba. Ya, ini dia Sornnya keluar sedikit. Wave minion akan masuk 3 player. Akankah mereka berhasil bisa mendapatkan kemenangan? Karena hanya ada 2 player yang harus mereka hadapin. Tapi setidaknya untuk sekarang Chibinya masih berusaha dan hilanglah sudah. Homeboys berhasil menutup game yang kedua. Wow, perbedaan gold lagi-lagi. Perfect gameplay Homeboys. Udil semakin mantap lagi.